Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Muhammad Syed Yusuf dengan NIM H07 akhiran 93, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara komprehensif proyek final mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang berjudul Penyajian Hasil Pemetaan Spasial Desa Benteng Gajah. Nah, video ini akan menjelaskan tahapan kerja kami dari proses identifikasi lapangan hingga menyusun suatu peta dasar. Nah, untuk slide selanjutnya, sebelum kita masuk ke teknis, saya ingin memperkenalkan bahwa pemetaan ini adalah hasil kerja kolaboratif dari 9 orang anggota tim kami. Dalam proyek ini, saya diamanahkan sebagai manajemen tim, sekaligus penanggung jawab quality control. Tugas utama saya adalah memastikan manajemen data atribut di QGIS berjalan rapi dan melakukan supervisi teknis agar hasil kerja pemetaan atau layouting memenuhi standar kartografi. Nah, tentu saja ini didukung oleh teman-teman lain seperti Aditya di bagian digitasi dan Anugrah di analisis geometri. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Objek pemetaan kami adalah Desa Benteng Gajah yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Secara statistik, desa ini memiliki status desa berkembang ya. Jadi dengan skor IDM 0,6530 pada tahun 2020, mengapa pemetaan ini penting? Desa ini memiliki topografi perbukitan dan potensi agraris yang sangat kuat, seperti perkebunan pisang, Cavendish. Tujuan utama kami adalah mentransformasi data fisik ke wilayah tersebut menjadi sebuah peta dasar atau bitmap digital. Peta ini diharapkan menjadi instrumen atau perencanaan eh, ekowisata yang valid bagi pemerintah desa. Nah, ini persiapan data spasial kami. Citra satelit yang resolusi tinggi menggunakan Google Satelit atau Basemap sebagai acuan visual utama digitasi kami. Data batas administrasi kami dapatkan dari kantor desa Benteng Gajah ini untuk menentukan batas terluar wilayah desa secara akurat. Nah, data topografi Demnas, akuisisi data Demnas ini seri 2010 dari portal BIG untuk menghasilkan layar kontur elevasi. Pemanfaatan data kontur ini sangat krusial mengingat desa Benteng Gajah memiliki variasi kemiringan lereng yang mempengaruhi area pertaniannya. Nah, terus identifikasi. Nah, untuk apa ya? Tahap pertama adalah kami mengidentifikasi objek spasial atau tugas satu. Di sini kami membagi wilayah ke dalam 8 kategori dasar. Saya akan menyoroti beberapa kategori utama. Pertama, perekonomian, pertanian, dan pertanian kami berhasil mengidentifikasi hamparan luas perkebunan pisang, Cavendish, dan zona peternakan ayam broiler. Kedua adalah fasilitas umum. Kami melacak titik vital layanan masyarakat seperti kantor desa, SD, wasito, hingga pondok pesantren. Ketiga, infrastruktur transformasi yang melacak jalan poros dan jalan dusun, serta potensi pariwisata yang mendenisasi kawasan ekowisata perbukitan Bulu Saukang. Proses geoferensi. Nah, eh, masuk ke tahap paling kritis dalam SIG, geoferensi sebuah peta tidak ada gunanya jika lokasinya meleset tentunya ya. Jadi permukaan bumi asli. Oleh karena itu, kami memplot 40 titik kartometrik ground control points di sekeliling desa seperti yang terlihat di layar kami. Nah, kami memplot 40 ground control point ini yang menyebar ke seluruh batas desa. Terus kami menggunakan sistem koordinat menggunakan referensi standar WGS 84 garing UTM Zone 50S untuk menjamin presisi jarak dan luas wilayah. Nah, eh, selanjutnya digitasi objek spasial. Setelah posisi peta terkunci, kami melakukan digitasi objek sebagai penanggung jawab teknis. Saya memastikan struktur layar terorganisir dengan rapi dalam format hierarki seperti yang terlihat. Kami mengumpulkan menjadi grup perekonomian, fasilitas umum, dan jalanan. Teknik digitasinya itu dibagi dua. Yang pertama adalah poligon. Kami gunakan mendenisasi luasan batas desa, kawasan perumahan, dan lahan pisang. Lain, kami gunakan untuk menarik garis jalan poros dan jalan dusun. Terus poin kami gunakan untuk menandai titik-titik spesifik seperti 5 unit masjid, sekolah, dan kantor desa. Oke, untuk pengelolaan atribut, objek yang digitasi tersebut tidak sekedar gambar visual saja, tetapi merupakan basis data geospasial. Setiap kali poligon atau garis selesai dibuat, tim langsung mengisi atribut table. Tabel atribut ini menyimpan identitas objek, kategori fungsional, dan letak dusunnya. Pengelolaan atribut yang disiplin ini memudahkan saya dalam melakukan simbologi, pewarnaan otomatis berdasarkan kategori dan query data pada tahap selanjutnya. Nah, analisis kuantitatif dan geometri.
Berkat sistem koordinat UTM tadi dan manajemen atribut yang rapi tadi, kami bisa melakukan analisis kuantitatif dengan fitur field calculator dengan mengeksekusi ekspresi matematis, area dan lengthnya, panjangnya. Kami berhasil menarik data statistik desa secara instan dan akurat. Hasilnya, kami mendata total luas desa. Misalnya lihat ini ada 1.122, sebenarnya ada 0,45 hektar, akumulasi panjang jalan mencapai 15,27 kilometer, dan memetakan kurang lebih 5,8 hektar lahan produktif khusus pisang. Terus untuk penyusunan peta dasar dan layouting, tahap akhir dari seluruh proses teknis ini adalah penyusunan layout cetak berukuran A3. Tahap ini berperan quality control sangat diuji. Saya memastikan peta ini memenuhi standar baku kartografi peta. Ini telah dilengkapi dengan judul dan kode wilayah 73.09.11.2002, petunjuk arah utara, skala 1:7.000, dan tentunya legenda yang mendetailkan klasifikasi warna untuk fasilitas area wisata, jalan, batas titik kartometrik, serta garis kontur elevasi yang berwarna coklat kemerahan melintang di sepanjang area ini, area desa. Terus untuk terakhir, kesimpulan dan pembelajaran. Sebagai kesimpulan, proyek tugas 1 dan 2 ini berhasil memproduksi peta dasar spasial untuk komprehensif Desa Benteng Gajah. Integrasi antara data spasial dan horizontal dan data kontur vertikal menjadikan peta ini sebagai instrumen yang siap pakai untuk perencanaan tata ruang dan ekowisata desa di masa depan. Secara individu, proyek ini menajamkan kemampuan analistik saya, mulai dari akuisisi data spasial, pengawasan kualitas, digitasi presisi, hingga penyajian produk kartografi yang akhir. Manajemen basis data, hierarki layer yang baik itu yang terbukti menjadi kunci keberhasilan kelancaran proyek ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.